Mana siapmu? Ini siapku. Mana buktinya? Ini buktinya. Oke, sebelum kita mulai dengan ini, kita lagu silakan ketua maju pimpin doa. Bersiap, bersiap. Mana siapku? Ini siapku. Mana buktinya? Ini buktinya. Berdoa mulai. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita menyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini potret tanah air kita. Semuanya gitu. Bagus banget matanya, jadi pengen berenang deh.
indah. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Kampung yang indah, tanah jadi kita harus bangga punya tanah airku, tanah air Indonesia. Dokter, hari ini kita akan belajar terkait lagu tadi, ya. Gambar-gambar alam Indonesia yang indah, ya. Kaya dengan rempah-rempah dan wajib kita bangga dengan tanah air kita. Baik. Sebelum sana, kita hari ini belajarnya adalah tentang subtema kedua, ya, subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem, ya, di pembelajaran pertama kemarin. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan rantai-rantai makanan. Oke, untuk ngecek semangat kita. Apa kabar hari ini? Oke, terkait ekosistem dan rantai makanan. Ya. Kemarin kita sudah paham komponen ekosistem. Ada matahari, ada kalau di sekitar kita ada namanya sawah, ada jagung, ada tikus, ada ular, ada elang, ada pengurai dan seterusnya. Ternyata komponen-komponen ini nanti akan membentuk sebuah rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Belum sama sekali ada yang tahu? Pernah dengar? Rantai makanan kalau bahasa kita adalah makan dan dimakan. Itu bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya dari rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Oke? Agar kita lebih paham lagi, kita akan literasi selama 5 menit. Silakan baca bahan ajar yang akan kami bagi. Silakan pahami terkait ekosistem dan rantai makanan. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, silakan dibaca.
Hari ini hadir semua, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, silakan baca modulnya. Abi kasih waktu 5 menit untuk literasi. Pahami terkait ekosistem dan rantai makanan. Sebelum kita lanjutkan, sambil Abi untuk mengisi daftar absen kalian semua. Baca, silakan. Sudah? Sudah dibaca? Oke. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, tematis kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dengan materi, ekosistem, dan rantai makanan. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kita akan mencari permasalahan, mencari penyelesaian masalah terkait bagaimana kita menjaga keseimbangan rantai makanan. Karena kalau rantai makanan ini tidak seimbang, maka akan ada komponen, salah satu komponen yang akan meledak, yang akan meledak. Jual gitu ya. Contoh, misalnya di sawah kita, ularnya tidak ada, maka tikus itu akan banyak di sawah kita, kemudian tikus ini akan menyerang padinya akan rusak, itu salah satunya. Nah, nanti tujuan kita akan mencari solusi permasalahan tersebut, bagaimana kita menjaga keseimbangan rantai makanan dengan melakukan pengamatan dan mencari informasi dalam materi dan di sekitar kita. Kemudian tahapan pembelajaran kita yang pertama seperti biasa kemarin, ya, kita nanti ada orientasi masalah, kemudian akan dibagi kelompok, kemudian akan melakukan penyelidikan, pengamatan, diskusi, tugas, ya. Kemudian ada presentasi juga, nanti ke depan memakai salah satu kelompok, kemudian ada evaluasi dan kesimpulan.
Coba di sini. Di situ adanya katak. Ini gambar apa? Katak. Ini kataknya lagi ngapain ya? Dibakar. Iya, ini ada yang dibakar ini kataknya ini. Kemudian ini gambar apa? Belalang. Pernah lihat belalang? Belalang itu biasanya ada di padi, ada di jagung. Kemudian adanya katak yang memakan belalang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem sawah. Ya. Nah, proses makan dan dimakan ini disebut dengan rantai apa? Iya, rantai makanan. Ketika katak, nah misalnya katak ini ya, katak kemudian mati secara massal, dibakar, diambil, kemudian apa lagi? Minta katak itu. Ya, dibakar, terus digoreng, dimakan, itu juga yang makan katak. Ya. Kemudian ketika katak ini mati secara massal, ya, maka belalangnya akan melimpah. Pernah dulu ada berita pada sebuah desa itu diserang sama belalang. Saking banyaknya belalang, tidak terhitung jumlahnya. Karena apa? Karena yang makan belalang ini diambil oleh masyarakat atau diburu oleh masyarakat, sehingga belalang ini melimpah tak terkira jumlahnya. Ini bisa berakibat fatal. Maka keseimbangan dalam rantai makanan ini harus terjaga. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi terkait rantai makanan. Kemudian pada saat belalang melimpah, maka padi ini akan rusak dimakan belalang. Karena apa? Karena tidak terjadi lagi keseimbangan dalam rantai makanan. Ya. Rantai makanan ini penting dalam sebuah ekosistem dan harus terjaga. Yuk simak video berikut ini tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan yang disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen ekosistem tersebut terbagi menjadi komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan, yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat pada asmarannya. Pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari dan air. Makhluk hidup tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya dari impor atau yang dimakan oleh konsumen dua. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua. Konsumen dua yaitu karnivora yang dimakan oleh konsumen ketiga. Makhluk hidup tingkat ketiga disebut konsumen puncak. Sebagai contoh, ada makanan tikus dan ekosistem sawah berikut ini.
tikus makan padi. Kewan makan tikus. Ular makan tikus. Elang makan ular. Elang mati. Sebenarnya apa yang terjadi ketika elang mati? Iya, dia akan diurai sama pengurai. Pengurai ini bisa jamur, ya, bisa oleh bakteri, bisa apalagi mikrob dan kecil, ya, yang mengurai. Kalau gitu kan setelah mati mengurai bahan organik, ya, menjadi menjadi organik, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang ekosistem. Komponen ekosistem ada komponen biotik. Apa biotik? Komponen hidup. Abiotik tidak hidup. Ya. Kemudian komponen-komponen tersebut membentuk sebuah hubungan yang kita kenal dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, rantai makanan ini urutannya yang pertama adalah produsen. Nah, di sini ya, produsen. Perhatikan sini, nggak ada yang ngobrol sendiri. Ada yang namanya produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat apa? Membuat apa? Ya, membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah apa? Padi, jagung, rumput, pohon, singkong. Itu disebut dengan produsen. Kemudian produsen itu akan dimanfaatkan atau dimakan oleh konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen primer ini biasanya adalah pemakan omnivora atau pemakan segalanya atau pemakan rumput atau yang dikenal dengan herbivora. Herbivora. Ya, ini di konsumen satu. Nih, konsumen satu biasanya adalah herbivora. Ya, herbivora atau omnivora, pemakan segalanya. Kemudian konsumen kedua yang memakan konsumen satu biasanya adalah bukan pemakan daging atau dikenal dengan karnivora. Jadi konsumen satu adalah pemakan apa? Pemangkur rumput. Kemudian konsumen kedua adalah pemakan daging. Kemudian karnivora, kemudian konsumen tiga, sampai yang tertinggi adalah konsumen puncak. Kalian di video tadi sebagai konsumen puncaknya adalah siapa? Siapa? Iya, betul, elang. Elang disebut konsumen puncak. Coba ada tahu nggak kalau di hutan konsumen puncaknya siapa? Kalau di hutan? Apa? Singa. Pinter. Kalau di ekosistem laut? Hiu. Jadi konsumen puncak adalah itu yang berada paling tinggi, penguasa gitulah dalam sebuah rantai makanan. Kemudian di sini ada pembagian ekosistem. Ekosistem itu ada dua. Ekosistem alami. Ini ada ekosistem yang tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa?
padang rumput, taiga, hutan, tundra, pantai, ya, sungai. Itu adalah contoh-contoh ekosistem alami yang terjadi karena tanpa campur tangan manusia. Ada lagi ekosistem buatan. Berarti sebaliknya ya, ekosistem buatan berarti adanya campur tangan manusia. Contohnya apa? Sungai termasuk alami. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya? Kolam di rumah kita itu disebut dengan ekosistem juga, tapi ekosistem buatan. Apalagi? Juga termasuk ekosistem buatan. Sawah juga ternyata masuk dalam ekosistem buatan. Ya. Ini? Kebun juga termasuk ekosistem buatan. Ya. Baik itu di ekosistem buatan maupun ekosistem alami, di situ juga terjadi proses rantai makanan. Ya. Ini tetap ada rantai makanan. Nah, perhatikan ini. Belalang, ya. Belalang ini adalah termasuk hewan herbivora yang memakan tanaman. Belalang dapat menghancurkan seluruh tanaman, kapas, bijian dan lain-lain. Bahkan belalang ini mampu menghabiskan makanannya separuh lebih dari berat tubuhnya. Ya. Kemudian ini adalah contoh rantai makanan belalang. Ya. Dalam sebuah ekosistem, belalang juga terikat pada rantai makanan. Ya, rantai makanan. Tadi dalam video kita. Dari padi kemudian dimakan oleh apa? Kalau di sawah? Padi dimakan oleh apa? Belalang dimakan oleh apa? Katak dimakan oleh apa? Ular yang mati jasadnya akan diorengkan oleh jamur. Berarti dalam rantai makanan ini yang menjadi konsumen puncaknya adalah ular mati kemudian diuraikan. Nih, ini tadi rantai makanan yang disebut tadi. Di sini ada produsen yang mampu buat makanan sendiri. Konsumen primer ini biasanya adalah lebih banyak pemakan daun herbivora. Kemudian ini lebih banyak pemakan daging, konsumen 2. Kemudian ada dari konsumen puncak, ya. Puncak pada sebuah rantai makanan. Ini contohnya adalah ular. Kemudian ularnya akan mati, kemudian diuraikan menjadi bahan organik. Kemudian bahan organik ini tercampur di dalam tanah, kemudian akan dimanfaatkan oleh padi, oleh tanaman. Seperti itu siklusnya, muter-muter seperti itu. Ya. Ketika kataknya ini tidak ada, ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada tahu? Ketika kataknya ini tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Ada tahu? Apa? Tidak bisa. Ada lagi yang bisa? Ketika katak hilang atau musnah, apa yang akan terjadi? Kebanyakan belalang ini akhirnya akan menyerang warga, yang akan menyerang padi kita. Makanya kalau ada katak di sawah, jangan diambilin, dia bunyi. Malam-malam pas hujan kan bunyi berisik kan, rok. Ya. Ternyata katak itu ada manfaatnya. Jangan diburu. Ketika katak ini hilang, maka konsumen satu ini akan memuncak jumlahnya, bahkan tidak terhitung. Bisa menyerang warga, bahkan bisa menyerang padi kita sampai habis, sampai ludes. Jadi kita penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan. Jadi kita
tugas kita hari ini adalah mencari solusi bagaimana kita menjaga keseimbangan rantai makanan. Siap? Siap? Nanti Abi akan memberikan KPD. Kita akan melakukan pengamatan, diskusi dengan teman kita, kemudian akan melakukan penyajian hasil presentasi kita terkait bagaimana kita menjaga keseimbangan rantai makanan ini. Siap? Oke, silakan dibagi kelompok lagi. Ya, ini kelompok 1 yang kemarin di sini ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Sedikit sini. Iya, pokoknya nggak dibagi. Ya, itu cuma ada beberapa. Silakan. Ya kasih ini sedikit. Oke, silakan. Sudah? Sudah siap? Kelompok 1 mana? Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, perhatikan ke depan dulu. Abi ingin mengecek konsentrasi kita semua. Ya, Abi akan mengecek konsentrasi apakah kita sudah siap untuk mengerjakan LKPD atau belum. Abi ingin mengecek konsentrasi, mengecek fokus kita semua. Sudah siap? Perhatikan apa-apanya. Udah. Ketika Abi bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Abi bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Abi bilang malam, tepuk tangannya 3 kali. Pagi, siang, malam. Ingat, pagi, siang, malam. Semua konsentrasi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang, malam. Oke.
Kita cek satu-satu masing-masing kelompok dari kelompok 3. Pagi. Masih kurang kompak. Pagi. Malam. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Oke, tentang kelompok 2. Malam. Siang. Malam. Pagi. 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 Malam. Siang. Oke, selanjutnya kelompok 1. Pagi. Pagi. Malam. Siang. Malam. Malam. Pagi. Malam. Pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti kan kita akan mengerjakan RKPD, akan melakukan pengamatan, penyelidikan, mencari informasi, dan berdiskusi. Di situ ada, lihat gambar. Gambar yang pertama ada 2 gambar. Ya, perhatikan di situ ada permasalahan yang sudah Abi sampaikan di awal tadi. Kemudian dilakukan pengamatan, penyelidikan, bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait ketidakseimbangan dalam sebuah rantai makanan. Silakan, mulai berdiskusi. Dibaca perintahnya. Iya, itu. Silakan berdiskusi. Gambar yang pertama itu adalah orientasi pembahasan kita. Ada kata mati yang sudah Abi sampaikan tadi. Kemudian di bawahnya adalah kita melakukan penyelidikan dan menentukan mana itu konsumen, mana itu produsen, mana konsumen 1, 2, 3, dan mana konsumen puncak dan mana pengurainya. Silakan dituliskan di bawah gambarnya. Silakan berdiskusi. Konsumen puncak itu setelah itu udah ada konsumen lagi, itu sebenarnya konsumen puncak. Nah, habis ini kita ada konsumen lagi ya? Tidak ada, baju kan konsumen puncak. Baca di bawahnya ada. Ya, ditulis di bawahnya. Tentukan mana itu produsen, mana itu konsumen pertama atau konsumen primer, mana itu konsumen sekunder, dan seterusnya. Konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 sampai ke konsumen puncak. Silakan.
Selanjutnya, jelaskan hubungan gambar pada kondisi masalah, kemudian menghubungkan dengan rantai makanan pada sebuah ekosistem, kemudian melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, kemudian menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 untuk mencari penyelesaiannya. Ini juga ditulis. Apa ini disebut apa? Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada populasi belalang jika katak mati secara massal atau musnah atau punah? Nah, kira-kira yang terjadi apa ketika katak itu musnah? Yang terjadi pada populasi belalang adalah ini titik. Nah, silakan dijawab, didiskusikan dengan temannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada taman padi jika populasi belalang meledak? Ya banyak gitu loh. Populasinya banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ayo. Ada yang selesai? Nanti kelompok 1 mempresentasikan pertanyaan yang pertama, ya, solusi yang pertama. Kemudian kelompok 2 yang nomor 2, kelompok 3 yang nomor 3. Apa yang terjadi pada tanaman padi jika terus belalang meledak? Kalau apa tadi itu penjelasan? Kalau belalangnya banyak, padinya akan Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, silakan memilih perwakilannya untuk membacakan hasilnya. Yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, kelompok 3 nomor 3. Sudah? Kelompok 1 sudah, silakan lanjut.
dibacakan sama temannya. Nomor 1 saja. Dibaca pertanyaannya, kemudian dibaca jawabannya. Yang keras. Apa yang terjadi pada populasi belalang jika kata mati secara massal? Belalang akan menyerang padi atau tanaman. Belalang akan menyerang padi atau tanaman. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Enggak. Baca pertanyaannya dulu. Apa yang terjadi pada tanaman padi jika populasi belalang meledak? Padi akan rusak karena dimakan belalang dan padi akan menjadi Padi akan rusak karena dimakan oleh belalang dan petani akan merugi. Benar apa benar? Benar. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, terakhir ini yang menjadi penentu kita kelompok 3. Cara mengatasi ketidakseimbangan rantai makanan. Silakan lagi. Dibaca pertanyaannya. bagaimana cara mengatasi populasi belalang yang rusak? Menurut oleh warga. Cara mengatasinya apa? Apa cara mengatasinya? Tidak merusak ekosistem. Nah, tidak merusak ekosistem. Apalagi? Agar Menjaga rantai makanan. iya, menjaga rantai makanan. Apalagi? Tidak memburu katak. Tidak memburu katak. Kalau katak diburu, yang makan belalang nggak ada. Jadi belalangnya meningkat. Tidak merusak populasi katak. Ya. Berarti, coba perhatikan, agar belalang itu tidak meledak. Yang pertama adalah, silakan nanti mereaksi dibenarkan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem. Kedua adalah tidak memburu katak. Ya. Kemudian menjaga populasi yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Menjaga populasi yang ada di sekitar kita. Misalnya, apa ada yang populasi kita di sekitar? Populasi katak, jangan diburu kataknya. Apalagi populasi burung. Apalagi populasi belalang, populasi ular dan lain sebagainya ya. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Sudah selesai semua? Silakan berbagi. Oke? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Diperbaiki? Oke, cukup bagus kita diskusi hari ini ya. Diskusi hari ini sudah selesai dengan kelompoknya. Kemudian silakan kembali ke barisan seperti semula. Begitu kita akan mengadakan evaluasi KPD yang sudah dikerjakan. Silakan dilakukan. KPD sudah selesai. Evaluasi KPD-nya. KPD. Siapa meledak? Ini di kampung. Oke, baiklah. Apabila kita sudah
kita sudah melaksanakan pengamatan, kemudian diskusi, kemudian penyajian hasil, ya. Alhamdulillah sudah cukup baik. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagus. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian. Di sini ada 10 soal, ya. Insyaallah mudah-mudahan. Silakan dikerjakan. Susi. Susi. Papa. Mau papa. Ngapain? Papa. Ini dilihatin loh. Gimana? Ya. Coba perhatikan di soal uraian nomor 9 itu ada membuat rantai makanan yang ada di sekitar kita. Bisa ekosistem kebun maupun ekosistem sawah. Silakan dibuat rantai makanan dengan menuliskan namanya saja. Misalnya padi, terus ada panah, tikus dan seterusnya sampai yang tadi sudah ada di depan tadi. Yang tidak usah digambar, ditulis saja namanya. Kemudian buatlah teks konveksi. Teks konveksi silakan diceritakan. Misalnya pada soal nomor 9, pagi dimakan apa, dimakan apa, dimakan apa dan seterusnya, membentuk sebuah teks non fiksi. Bisa? Jadi rantai makanan diceritakan kembali di yang nomor 10. Nah, itulah ditatiin. Ulangi lagi. Dengarkan. Nomor 9, membuat rantai makanan. Tulis namanya saja, minyak padi, tanah panah, dimakan apa, dimakan apa, dimakan apa, dimakan apa. Kemudian nomor 10 itu membuat teks non fiksi rantai makanan. Padi dimakan apa, dimakan apa, dimakan, tapi ditulis bukan digambar. Paham? Paham? Silakan.
kita tulis. Jamur itu bisa mengurai kalau dia mati bisa jadi bubuk vitaminnya. Iya. Sudah? Sudah selesai ya? Oke, tinggal di situ dulu. Kita lanjut. Kalau sudah selesai kita lanjut. Sambil yang belum selesai sekarang di situ dulu. Lanjut kegiatan berikutnya. Baik. Jadi kesimpulan kita pembelajaran kali ini yang pertama adalah untuk menjaga agar populasi belalang tidak meledak. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjaga ekosistem. Yang kedua, tidak memburu hewan atau memburu katak, ya. Kemudian ketiga adalah menjaga populasi di sekitar kita, ya, gitu, agar rantai makanan itu bisa seimbang. Kemudian ada yang ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup? Cukup, oke. Nanti selanjutnya kita ke depan akan belajar tentang lebih detail lagi rantai makanan menuju ke jaring-jaring makanan. Karena apa? Di atas rantai makanan itu ada lagi namanya adalah jaring-jaring makanan yang lebih kompleks lagi. Jadi tugas kalian di rumah adalah merangkum tentang rantai makanan agar besok minggu depan pada saat kita belajar tentang jaring-jaring makanan kita sudah paham, ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleksi, ya, refleksi pembelajaran kita. Sebelumnya Abdul tanya dulu, bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang? Sedihnya kenapa? Sebentar lagi nanti kita akan istirahat. Habis ini? Senang apa senang? Senang apa senang? Hah? Hah? Kalau nggak senang berarti nggak saya istirahat. Hah? Senang apa senang? Oke, coba kalau senang semuanya ketawa.
Kita akan belajar refleksi. Nanti silakan semakin banyak diisi yang senang, kita semakin cepat untuk istirahat. Silakan diisi sambil mengumpulkan evaluasinya. Silakan dikumpul. Oke, silakan dikumpul. Semakin cepat mengisi, semakin cepat kita istirahat. Semakin lama Diisi refleksinya, semakin cepat, semakin kita cepat istirahat juga. Langsung saja titik kali saja. Mama. Ya, semakin cepat semakin bagus. Oke? Yang sudah mengerjakan refleksinya silakan dikumpulkan. Taruh di mejanya depan. Silakan. Silakan. Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Ada sembilan bisa istirahat. Silakan duduk lagi. Ayo silakan duduk. Ayo. Ayo cepat. Jadi pesan moral kita hari ini adalah yang pertama adalah jagalah populasi hewan di sekitar kita. Itu pesan moralnya. Pesan moralnya adalah jagalah populasi makhluk hidup di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Silakan sebelum kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk pelajar untuk berdoa. Silakan keluar. Silakan dari sini.